Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Senang sekali kita dapat bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Depok 1 tanggal 28 Juni 2020. Dan hari ini ibadah kita akan didampingi oleh Kak Maya. Bagaimana kabarnya adik-adik semua di rumah? Kak Maya yakin ya kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat, bersemangat, bahkan tetap bersukacita karena kita tahu Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, kakak undang untuk adik-adik semua mempersiapkan segala sesuatunya. Alkitab, alat tulis, terlebih persiapkan hati kita untuk memberikan ibadah yang terbaik pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tahukah adik-adik, kalau Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Baik itu kondisinya sedang hujan, kondisinya sedang cerah, baik itu kita masih bisa beraktivitas seperti dahulu, ataupun sekarang tetap stay at home. Tuhan tetap turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, mari kita naikkan pujian, Tuhan Yesus baik. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah Tuhan yang selalu baru buat setiap kami. Kami bersyukur kami bisa beribadah di hari Minggu ini, walaupun kami tetap harus beribadah dari rumah. Sekarang Tuhan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami bisa menjadi anak-anak yang mau mendengarkan bahkan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai ayat 11. Kakak akan bacakan dari sini ya, dan adik-adik ikuti dari rumah. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati.
Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu, Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, yang terambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1-11. Setelah ini adik-adik akan menyaksikan sebuah video tentang cerita Raja Hizkia. Silakan menyaksikan, duduk yang manis dan dengarkan baik-baik ya. Susi sedang sakit. Ia merasa sedih karena tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Hari demi hari berlalu dan ia merasa semakin tidak baik. Akhirnya ia pun berdoa kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan. Tuhan pun mendengar doanya. Susi menjadi sehat kembali. Susi tahu Tuhan memperhatikan doanya. Apa yang dialami Susi sama seperti kisah berikut ini. Suatu hari, seorang raja yang bernama Raja Hizkia menderita karena penyakitnya. Hingga rasanya ia tidak kuat lagi untuk menahan. Dulu ia adalah seorang raja yang hebat, namun kini ia tidak berdaya. Ia hanya terbaring menahan rasa sakitnya karena tubuhnya tidak sekuat dulu. Hizkia pun mulai memikirkan tentang kehidupannya. Ia adalah seorang raja yang baik. Ia taat dan setia kepada Tuhan. Ia melakukan apa yang diminta para nabi untuk dilakukannya. Sekarang, apa yang akan terjadi pada dirinya? Tuhan mengetahui apa yang Hizkia pikirkan. Akhirnya, Tuhan pun mengirimkan Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Hizkia. "Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati. Kamu tidak akan sembuh lagi." Nabi Yesaya pun merasa sedih. Menjadi seorang nabi tidak selalu mudah. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan mukanya ke arah dinding. Ia menangis dengan sangat karena rasanya sangat sedih. Bahkan semua orang dapat mendengar tangisannya. Hatinya sangat hancur dan ia merasa takut. Para pelayannya ingin menolongnya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Dalam kesedihannya, ia meratapi nasibnya dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan taat dan setia di hadapan-Mu. Aku telah melakukan apa yang baik dan berkenan kepadamu." Dan ia pun menangis kembali. Tuhan pun mendengar ratapan Hizkia. Tuhan kembali mengirimkan Nabi Yesaya.
Beginilah firman Tuhan, telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya, aku akan menyembuhkan engkau. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan memegang janjinya. Biarlah tapak bayang-bayang akan mundur ke belakang sebanyak 10 tapak. Dan bayang-bayang tersebut pun bergerak mundur. Hizkia pun bersuka cita. Nabi Yesaya meminta para pelayan untuk merawat Raja Hizkia dengan baik, dan mereka pun melakukannya dengan baik. Raja Hizkia hidup untuk 15 tahun lagi dan terus melayani Tuhan. Raja Hizkia menuliskan mujizat yang dialaminya pada kitab Yesaya 38. Ia memuji Tuhan karena kesembuhan yang dialaminya dan berjanji untuk menceritakan kepada keturunannya. Hatinya bersuka cita dan penuh dengan ucapan syukur karena perbuatan Tuhan ajaib atas kehidupannya. Tidak semua orang merasakan mujizat seperti yang Raja Hizkia rasakan. Manusia bisa saja meninggal karena sakitnya. Tapi tetap ada harapan, karena Allah telah mengirimkan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dan berjanji suatu hari nanti akan membawa kita ke surga bersamanya. Di sana tidak lagi ada sakit penyakit atau kematian. Kita mempercayainya karena kita tahu Tuhan memegang setiap janjinya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang seorang raja yang namanya siapa? Ya, Raja Hizkia. Lalu, apakah adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia ketika ia tahu waktunya tidak akan lama lagi dan ia akan segera meninggal? Betul, Raja Hizkia langsung berdoa. Itulah respon yang Tuhan inginkan ketika masalah datang dalam kehidupan kita. Jangan langsung buru-buru marah ataupun menyalahkan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan, dan kakak yakin Tuhan tidak kurang mendengar ataupun tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Setelah ini, adik-adik bisa mengerjakan aktivitas untuk setiap kelas ya.
hati-hati, jangan salah kelas ya. Dan setelah itu, adik-adik bisa foto lalu dikirimkan ke Facebook Sekolah Minggu HKBP Depok 1 atau dikirimkan kepada kakak-kakak pengajarnya ya. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 457. Mari adik-adik kita tutup ibadah hari ini dengan doa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami telah menyelesaikan ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan, apapun yang kami lakukan hari ini bisa menyenangkan hati-Mu melalui pujian kami dan juga kami sudah mendengarkan isi dari hati-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau selalu memperhatikan setiap doa kami dan kami mau belajar untuk memanfaatkan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya keadaan di bangsa kami dan juga di seluruh dunia semakin membaik. Berkati keluarga kami, berkati orang-orang di luar sana Tuhan, berkati juga untuk gereja kami dan bahkan sekolah kami. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian untuk hari ini. Kakak berharap kita semua tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan, supaya hati Tuhan disenangkan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Stay safe, stay healthy, dan God bless you.